Akhirnya saya masuk bertiga, tour guide, teman saya Eza sama saya, tuh saya ngelihat, oh gini, ruangan toilet peninggalan zaman dulu bang. Nah di situ saya dengar tuh bang, dari sebelah toilet kan ada 3 bilik, 1, 2, 3. Iya. Tuh kayak ada suara perempuan kayak nangis gitu bang, kayak merintih gitu nangis. Di situ saya udah gemeter terus terang bang. Saya jalan ke ruangan demi ruangan. Dari kayak kejauhan, itu kayak ada sosok perempuan yang menurut saya tuh kayak pakaian kayak none-none Belanda gitu bang. Kayak none Belanda tuh kayak, ini tembok nih bang, dia kayak nongol begini doang bang, sedikit gitu. Ngintip Ngintip, cuman separoh doang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat mengunjungi Lawang Sewu di daerah Semarang. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Farhan nih. Halo Bang. Ya. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan Lawang Sewu di Semarang nih Bang. Iya, berarti betul, lagi ke Semarang itu dalam rangka apa nih Bang? Sebenarnya tugas kerja, cuman di salah satu tugas kerja cari referensi tempat hiburan sekitar atau wilayah-wilayah sekitar, keluar Lawang Sewu. Oke, emang Lawang Sewu emang terkenal sih ya. Terkenal banget di Semarang. Jadi kalau misalnya kita nyari sesuatu apa di Semarang gitu ya, Iya. pasti keluarnya Lawang Sewu. Lawang Sewu pertama bang. Pertama itu Iya. ya. Nah itu kejadian tahun berapa nih Bang? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, 2022 atau 21? Iya, 22. Oke. Berarti masih baru nih ya jatuhnya. Masih terasa lah. Masih terasa. Berarti waktu 2022 ini Abang ini nggak Bang? Ke ruang bawah tanahnya nggak Bang? Di situ enggak, nanti diceritain saya ada. Di situ yang digarisin sama besi panjang itu digaris, jadi nggak bisa ke bawah. Oh iya sih, emang waktu itu yang saya denger nih ya berita-berita kan nggak boleh ke bawah ya? Nggak boleh. Nggak boleh ke bawah. Nah baru kemarin dibuka lagi nih. Katanya dibuka lagi. Sekitar Desember 2024 kalau nggak salah ya. Oh, untuk umum udah dibuka lagi? Iya, untuk umum dibuka lagi, cuman ada tour guide-nya. Iya, memang ada tour guide-nya. Tour guide-nya ada? Iya. Oke. Untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Buat kalian yang penasaran banget sama ceritanya Bang Farhan, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Farhan, langsung aja kita Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi waktu 3 tahun yang lalu ya bang, itu saya ada tugas kerjaan ke daerah Semarang. Yang dimana saya sama rombongan kurang lebih itu 4-5 orang. Yang satu orang sudah sampai sana. Okay. Itu kita terbang dari Jakarta ke Semarang bang. Gitu. Jadi pas banget pesawat pagi, jam 9 kita sudah mulai kerja bang. Di Semarang itu, udah sampai Semarang pagi. Kita kerja dari pagi sampai sore. Selesai tuh bang. Gitu. Berarti kita masih ada sisa 3 hari lagi ya bang. Masih ada sisa 3 hari lagi. Nah, sampai hotel, kita nginep di hotel. Saya bingung tuh bang, itu mau kemana gitu ya. Sedangkan selesai itu sebelum maghrib. Saya iseng searching tuh bang. Saya searching, keluarlah Lawang Sewu paling pertama. Tuh saya pikir, namanya saya belum pernah ke Lawang Sewu, saya penasaran dong bang. Ini apa nih Lawang Sewu kata saya. Saya tanyalah sama teman saya asli Semarang. Namanya Eza bang. Za, ini Lawang Sewu apa sih, Ja? Oh, ini gedung peninggalan zaman dulu gitu. Bekas kantor perkereta-apian Indonesia. Wah, seru nih, saya bilang. Kesini yuk. Ah, enggak, gila malam, kata si Eza gitu, Bang. Ah, malam. Masa lu nggak mau nganterin gua gitu kan? Gua dari Jakarta nih ke sini ke Semarang baru pertama kali. Ayolah anterin gua. Ini malam, gila lu, besok aja deh, besok. Besok kerja, kata dia bilang gitu, Bang. Akhirnya saya berunding sama dia, akhirnya mau tuh, Bang. Akhirnya dia mau nganterin ke Lawang Sewu gitu. Kita pakai motor, ada dia punya saudara. Akhirnya saya naik motor sama si Eza berdua itu bang ke Lawang Sewu gitu. Sampai ke Lawang Sewu itu ketemu tour guide-nya gitu. Terus kata tour guide-nya, Mas mau diantar atau gimana gitu. Oh iya dong, jelas diantar karena posisi malam. Keduanya saya baru pertama kali ke situ bang. Jadi
kalau nggak pakai tour guide nggak mungkin kan. Ya udahlah, kita bayar tiket masuk, dipandu sama tour guide sampai dalam Lawang Sewu, dikasih unjuk tuh bang. Oh ini ruangan ini jangan peninggalan dulu gitu ya. Masih ada toiletnya zaman dulu, tempat pengambilan gaji orang-orang di zaman dulu. Pokoknya banyak banget nilai-nilai sejarah di Lawang Sewu bang. Nah, suatu ketika ada ruangan yang kayak semacam digaris sama besi, rantai besi gitu bang. Digaris sama rantai besi. Terus saya bilang, bang kalau ini ruangan apa ya? Oh nggak apa-apa mas, kita lanjut ke sana aja, kata tour guide-nya gitu ya. Terus saya penasaran gitu. Terus saya intip-intip gitu ya. Terus Eza itu teman saya sambil ala-ala ngevlog gitu bang, ngerekam gitu kan, foto-foto gitu. Oh ini, saya ngomong sama si Eza, yang dikenal Lawang Sewu akan keangkerannya, gitu bang. Nah, belum beberapa ruangan, baru kurang lebih 4-3 ruangan, itu pala saya kayak berat bang. Pala kayak berat, badan kayak ditindih makhluk besar bang. Itu padahal sih baru mulai itu bang. Pala berat, badan kayak ditindih makhluk besar. Cuma saya tahan. Di situ saya tahan. Masuk ke tiap ruangan-ruangan, itu tour guide sambil ngejelasin bang. Oh ini ruangan ini peninggalan zaman dulu. Sampai bahkan ada meja ruangan kerja umurnya mungkin bisa dikatakan ratusan tahun bang. Gitu, karena peninggalan zaman dulu ya bang. Nah, ada ruangan di mana yang menurut saya aura mistisnya udah dapat gitu bang. Gitu. Tapi posisi pala saya tuh udah berat gitu bang. Semenjak saya bilang Lawang Sewu ini kayaknya terkenal akan keangkerannya gitu. Habis gitu, terus hampir kayak mau pingsan tuh bang saya, karena berasa pala berat gitu. Cuman saya masih kuatin. Dari sebelah kiri, di situ kan ada kayak ruangan menjorok ke kiri gitu. Itu kayak saya ngeliat kayak bayangan hitam, gitu bang. Terus saya bilang, saya positif aja, kayaknya itu orang gitu. Cuman kalau orang nggak mungkin kan kayak tembus ke tembok gitu bang. Gitu. Terus saya baca-baca apa yang saya bisa gitu bang. Saya tetap jalan gitu. Saya takut, cuman masih penasaran gitu bang. Karena kan kapan lagi saya ke Semarang gitu kan. Saya ikutin tour guide-nya ruangan demi ruangan, dikasih tahu sama dia gitu. Nah, ada satu toilet. Memang itu toilet khusus wanita bang. Cuman keasliannya itu masih terjaga. Bahkan sampai bohlam lampunya itu aja masih asli dari zaman dulu, nggak pernah diganti. Akhirnya saya masuk bertiga, tour guide, teman saya Eza sama saya. Tuh saya ngelihat, oh gini, ruangan toilet peninggalan zaman dulu bang. Nah di situ saya dengar tuh bang, dari sebelah toilet kan ada 3 bilik, 1, 2, 3. Itu kayak ada suara perempuan kayak nangis gitu bang. Kayak merintih gitu nangis. Di situ saya udah gemeter terus terang bang. Saya udah gemeter, saya udah keringat dingin lah. Karena saya doang sendiri yang denger bang. Gitu, saya udah gemeter, saya udah keringat dingin. Cuman ya balik lagi saya tahan. Karena saya penasaran gitu bang. Saya tahan, keluar lagi. Dari pojok sebelah kanan. Itu kayak ada suara tapaknya naik ke atas tangga gitu bang. Kan pas tangga gini kan. Dek, 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 dek. Saya bilang sama tour guide-nya, mas, di situ ada orang ya? Kata tour guide-nya, nggak ada mas. Kebetulan malam ini kita bertiga doang yang masuk. Terus, saya nggak menjelaskan gitu, bahwa di tangga itu tuh ada suara langkah kaki besar gitu. Saya ikutin gitu, ngejelasin tour guide-nya ruangan demi ruangan, bagian demi bagian. Ternyata ada ruangan yang dimana itu diisi air, bang. Ada air yang dimana itu air katanya untuk peresapan. Peresapan dimana zaman dulu kan nggak ada AC ya bang. Jadi kalau cuaca panas kayak siang hari, itu si air menguap ke atas lantai, jadi suasananya dingin. Gitu. Gitu. Nah itu saya lihat lagi tuh bang ke ruangan itu kan. Oh berarti orang zaman dulu tuh cara memanfaatkan suhu biar dingin tuh pakai media air gitu bang. Ruangannya diisi air gitu kan. Saya jalan ke ruangan demi ruangan. Dari kayak kejauhan, itu kayak ada sosok perempuan yang menurut saya tuh kayak pakaian none-none Belanda gitu bang. Kayak none Belanda tuh kayak, ini tembok nih bang, dia kayak nongol begini doang bang, sedikit gitu. Ngintip, cuman separoh doang gitu. Nggak serem bang, cuman yang saya lihat tuh kayak bayangan perempuan, nggak begitu jelas, cuman dia kayak nengok gitu, kayak ngintip gitu. Di situ
Saya percaya Lawang Sewu itu benar-benar kuat energinya bang. Di Lawang Sewu itu. Udah, mungkin saya berpikir di situ, apa saya salah ucap gitu bang. Saya nggak permisi gitu. Jadi yang saya biasa lihat di TV-TV kan Lawang Sewu keangkerannya bang ya. Itu bener bang. Lawang Sewu bener-bener angkernya itu bener-bener nyata gitu bagi saya gitu. Jadi memang tiap ruangan-ruangan itu kayak punya aura mistis tersendiri gitu bang. Gitu yang saya rasain tadi gitu. Saya jalan diajak tuh bang ke depan gitu. Ke depan tuh kayak ada kayak jeruji besi tapi bukan penjara ya bang. Kayak buat orang-orang zaman dulu kayak buat ngambil uang, ngambil gaji gitu. Karena kan zaman dulu itu nggak ada sistem transfer ya bang ya. Jadi ngasihin tuh cash bang dari balik jeruji besi gitu. Di sini ada lubang gitu. Jadi ngasihnya cash. Kayak loket gitu ya? Kayak loket bener bang. Di situ saya kayak udah mulai gelap bang pandangan gitu. Kayak udah mulai gelap. Seketika di kuping saya sebelah kanan tuh kayak ada suara tuh gitu bang. Tapi suara lakinya kayak tinggi besar gitu. Terus saya bilang sama teman saya yang lagi sibuk moto-foto gitu, Ja, gue kayaknya nggak kuat nih. Lo nggak kuat kenapa Han? Pala gue udah pusing, berat badan gue. Terus gimana nih mau lanjut? Gue kayaknya nyerah deh. Lo kok nyerah? Baliklah balik gitu. Seketika saya hampir mau jatuh pingsan tuh bang. Terus tour guide-nya, Mas kenapa gitu? Kenapa mas gitu? Mas saya pusing, pala saya gitu. Wah kayaknya tour guide itu udah tahu gelagat saya tuh bukan pusing biasa mas. Dia ngambil air, saya dibacain doa. Air itu dibacain doa. Saya disuruh minum tuh mas. Disuruh minum, cuci muka. Dan bener aja kata tour guide-nya, saya ketempelan dari Lawang Sewu. Akhirnya saya udah habis selesai saya minum airnya itu, saya cuci muka bang. Saya udah dikasih minum, saya dicuci muka dari air doa yang tour guide itu kasih ya bang. Itu agak mendingan tuh bang, gitu. Cuman tour guide itu nawarin, Mas gimana? Sampean masih mau lanjut kak? Masih ada ruangan-ruangan selanjutnya gitu kan? Terus kata saya, Mas kayaknya cukup deh udah. Pala saya berat, mata saya juga udah mulai, pandangannya udah mulai kabur gitu kan. Oh sampean sakit ya, kata gitu bang. Terus saya duduk sebentar gitu, nyender gitu kan. Terus saya bilang ke teman saya, Ja, ini kayaknya nggak bisa diterusin deh. Saya bilang gitu. Ini kalau diterusin gue pasti bakal pingsan, bakal tumbang, saya bilang gitu kan. Terus lu yakin mau balik nih? Akhirnya sekian banyak gangguan yang di dalam, yang tadi ada suara tapak kaki, suara ada perempuan nampak, itu yang bikin kondisi saya semakin drop gitu bang. Akhirnya saya disuruh istirahat sebentar sama tour guide-nya sambil bilang, Mas kalau mau lanjut, dilanjut, kalau enggak ya balik pulang gitu, karena saya nggak mau maksa, katanya gitu. Karena di sini kalau dilanjutin juga bahaya untuk masnya gitu. Akhirnya saya selesai tuh bang. Dari Lawang Sewu itu saya pulang. Saya balik ke tempat hotel saya nginep. Itu pas malam saya tidur itu, tempat ranjang tidur itu kayak digoyang-goyang gitu bang. Gordeng itu kan di hotel tuh nggak mungkin, di tempat saya istirahat sama teman-teman kerja nggak mungkin ada angin masuk gitu ya bang. Itu goyang bang, hordeng goyang. Terus saya bilang ke teman saya bangunin kan malam itu, lu denger nggak ada hordeng kayak ada yang mainin gitu? Enggak, gue nggak denger gitu. Gue berasa di situ saya udah mulai keringet dingin bang. Saya udah mulai ngelindur lah, maksudnya ngaco saya ngomong gitu. Saking mungkin panas tinggi ya bang waktu itu saya. Habis kayak begitu, teman saya ngubungin atasan saya dan saya disuruh balik. Lu harus balik besok pagi. Lah kerjaan gue belum selesai, udah nggak apa-apa. Saya tidur, paginya saya izin tuh bang. Saya izin sama atasan saya bahwa saya tuh memang nggak kuat ngelanjutin kerja di Semarang gitu bang, bahwa dia juga lihat kondisi saya juga sakit gitu. Saya dijemput pagi itu sama driver kantor bang. Saya dijemput sama driver kantor. Saya ditanya tuh perjalanan dari hotel ke bandara di daerah Semarang. Sampean kenapa mas? Saya sakit pak. Memang dari mana? Saya dari Lawang Sewu. Sampean ada salah kah atau gimana kah? Iya pak. Saya bilang, oh ini Lawang Sewu yang terkenal akan keangkerannya. Kata supirnya, aduh, sampean kenapa ngomong begitu mas, gitu kan? Iya pak, saya nggak tahu, saya udah minta maaf sih pak, gitu.
aduh lain kali jangan ngomong sembarangan mas gitu. Itu memang gedung peninggalan zaman dulu, tapi kita nggak tahu selain ada manusia itu kan ada makhluk lain gitu. Terus, iya pak, gitu pak. Saya juga udah minta maaf sama tour guide-nya gitu. Terus sekarang sampean ini pulang. Ya saya pulang pak ke Jakarta, sedangkan kondisi saya ini kerjaan belum selesai, sayanya sakit. Saya bilang begitu. Habis begitu, ya udah mas, sampai Jakarta istirahat. Saya di bandara itu posisi saya sendiri. Itu saya meriang demam tinggi mas. Saya demam tinggi itu sampai waktu itu pemberitahuan bahwa pesawat yang saya tumpangin itu udah mau berangkat itu, maksudnya boarding gitu ya. Itu saya hampir nggak kedengeran, hampir saya ketinggalan pesawat. Akhirnya saya duduk di pesawat dari Semarang sampai Soekarno-Hatta itu saya tidur. Saking kepala saya pusing, demam tinggi. Sampai saya tiba di Jakarta, itu kayak nahanin gemeter gitu, dingin. Saya ke toilet lah, saya buang air kecil. Saya pilih toilet yang paling pojok yang dekat tembok bang. Saya duduk, saya ke toilet yang paling pojok sebelah kanan. Pas saya kencing, itu lagi-lagi bang, ada suara kayak itu pas banget di sebelah kanan saya. Suara cowok ini? Suara cowok kayak tinggi gede makhluk gitu. Terus saya kaget gitu kan, saya buru-buru keluar gitu. Saya mikir, saya salah apa gitu selama di Semarang gitu ya. Saya salah apa sampai kok terornya itu bukan hanya di Semarang, ngikut sampai ke Jakarta gitu bang. Gitu. Nah, abis kayak gitu, saya coba baca-baca doa sambil perjalanan dari Soekarno-Hatta ke balik ke rumah gitu ya bang. Saya sambil baca doa apa yang saya bisa. Saya baca doa tuh kayak kebayang perempuan yang ngintip. Yang di Semarang itu bang, yang di Lawang Sewu, kebayang kayak suara tapak kaki, gitu. Intinya kayak di pikiran saya tuh kacau lah gitu. Pikirannya masih di sana. Pikiran saya masih di sana, tapi raga saya, badan saya ini udah nyampe Jakarta. Pikiran saya tapi kayak di sana gitu. Nah, abis kayak gitu, saya bilang, wah ini saya nggak beres nih. Ini nggak beres, saya bilang gitu. Abis kayak gitu, saya sampai rumah, saya baru taruh koper. Itu satu rumah bau menyan, mas. Waduh. Sampai rumah bau menyan. Sampai ibu saya ini nanya, kamu pakai parfum apa gitu kan? Nggak pakai parfum gitu. Kok ini satu rumah bau menyan, mas? Gitu. Sampai kakak saya tuh keluar dari kamar, ini bau apa gitu. Tuh teror baunya itu sampai ke rumah gitu. Saya taruh koper, saya istirahat lah. Malam pertama saya dimimpiin, mas. Itu saya kayak dikejar-kejar sama makhluk tinggi besar kayak monyet, tinggi gede. Itu kayak saya mau diterkam gitu. Kayak dikejar-kejar gitu, kayak di sebuah ruangan, cuman ruangan itu kayak nggak terbatas gitu, luas lega gitu. Saya dikejar-kejar gitu, kayak gorila mungkin orang sebut ya, monyet besar gitu. Saya mimpi tuh kayak dikejar-kejar. Saya bangun tepat jam 2. Itu saya baca ayat kursi, baca segala macem. Saya tidur lagi tuh. Itu mimpi yang sama juga gitu. Itu berangsur mimpi sampai 3 hari berturut-turut. Tiap malam mimpi itu bang. Sama aja gitu, kayak gitu. Sama mimpi itu juga. Di hari keempat itu yang parah bang. Nah ini menurut saya ini yang saya harus berobat gitu ya Kak Ustadz. Di hari keempat itu saya tidur, itu kaki sebelah kanan saya kayak ada yang narik gitu, Itu bener-bener spray ini kayak ada yang ketarik gitu. Tapi saya sadar nggak ada, gitu. Jadi ibarat kalau kata orang tua dulu mah kayak rep-repan, disebutnya kayak rep-repan gitu. Tapi nyata bang, jadi si spray saya itu ketarik gitu, kayak kita habis di tempat tidur tuh ketarik gitu. Nah itu saya bangun tuh tepat jam 1 itu, waktu itu saya lihat jam 1. Kaki berasa banget kayak ketarik gitu. Nah selesai mimpi itu, subuhnya itu kaki kayak berasa bengkak. Tuh kayak bener-bener kayak bengkak gitu, kayak biru gitu. Kalau kata orang Sunda tuh ngegalang tuh biru gitu ya bang. Ngegalang biru gitu. Terus ibu saya coba diurutin gitu. Terus ibu saya bilang, kamu mah bukan sakit biasa kayaknya. Kamu coba deh nyareat gitu. Tanya abang kamu gitu. Syariat. Takutnya kamu dibikin lewat gitu. Gitu takutnya gitu dibikin lewat. Karena kan pernah nonton salah satu tayangan TV ya bang. Orang yang uji nyali katanya lewat ya. Gitu. Terus
Iya kali ya Bu. Datanglah abang saya telepon sama ibu saya bahwa adik kamu nih sakitnya kayak nggak wajar gitu. Panas tinggi, terus terakhir ini kakinya bengkak. Mimpi kayak ditarik tapi nyata gitu bang, bengkak. Abang saya datang lah gitu. Datang. Kenapa cerita gini. Oh, lu nggak wajar katanya. Lu kayaknya kesambet gitu, kesambet diikutin gitu. Udah gitu. Terus saya sempat nolak tuh. Karena menurut saya datang ke orang pintar itu takutnya menduakan Tuhan gitu bang ya. Cuman kata abang saya ini bukan disuruh mandi kembang, bukan disuruh bakar-bakar dupa. Ini kita mah cuman ke ustadz gitu, tanya gitu. Udah kayak begitu, saya diantar lah sama abang saya. Baru sampai tempat duduk, itu ustadznya baru keluar zikiran, gitu. Sabar. Nanti kita doain bareng-bareng biar pergi. Padahal saya belum ngomong. Udah tahu dia. Udah tahu itu ustadznya. Saya cerita lah gitu kan sama ustadznya. Pak, saya ada kerjaan waktu itu ke Semarang, Pak. Saya main ke daerah Lawang Sewu. Lawang Sewu itu gedung peninggalan zaman dulu, Pak. Gitu. So iya. Saya itu kan mimpi 3 hari berturut-turut itu di rumah di Jakarta kayak dikejar makhluk tinggi besar. Saya belum cerita sama ustadz itu, tapi ustadz itu udah tahu. Ada makhluk kayak gorila itu nempel di badan kamu. Dia nggak suka sama keberadaan kamu. Ternyata makhluk itu katanya sih kata ustadz itu panas. Saya dari awal nginjak Lawang Sewu udah istighfar zikir bang. Jadi katanya zikir kamu itu sebagai kayak perlawanan gitu. Jadi buat dia tuh panas gitu bang. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi pengennya dia itu kamu tuh datang ke situ diem aja. Ditambah saya salah ngomong itu bang. Jadi semakin bertumpuk gitu kesalahan saya di Lawang Sewu itu. Akhirnya saya dibacain kayak ayat ruqyah. Saya kayak dipegang bagian badannya. Itu terasa bang, kayak ada yang jalan dari pinggang ke pundak, dari pundak ke sebelah kiri. Itu kayak angin cuman berasa gitu bang. Gitu. Terus ustadznya bacain ayat ruqyah. Baru terakhir ditengkuk sini bang. Itu saya muntah bang. Saya muntah. Itu kata ustadznya, ayo dek, muntahin aja gitu. Sambil istighfar apa yang kamu bisa gitu. Memang dia niatnya mau mencelakakan saya gitu bang. Gitu, mau mencelakakan saya gitu. Udah saya muntah, saya kayak orang mah pingsan gitu bang, karena abis diruqyah gitu ya. Saya kayak pingsan gitu, kayak tiduran begitu. Dia bilang sama abang saya gitu, bukan hanya makhluk tinggi besar, tapi ada noni Belanda yang ngikutin. Nggak gitu. cuma satu berarti? Nggak cuma satu gitu. Oh gitu Pak ya. Ini segimana ini Pak Ustadz untuk kesehatan adik saya? Ya gampang, cuman sholatnya jangan ditinggal gitu. Banyakin zikir. Saya cuman hanya ngebantu lewat ayat Al-Quran gitu. Terus, tapi ini bisa sembuh nggak Pak? Kira-kira adik saya kasihan juga. Udah berapa hari nggak masuk kerja gara-gara ini. Saya berapa hari bang nggak kerja gara-gara sakit itu. Habis kayak gitu bisa insya Allah, karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya gitu ya. Akhirnya saya selesai dari tempat ustadz itu, saya dikasih air juga, air doa ya bang, bukan dupa, bukan kembang, bukan apa. Jadi saya di mana selesai saya sholat, saya minum air itu, air ruqyah. Selesai saya sholat, saya minum air ruqyah gitu. Yang katanya sih untuk ngebentengin diri gitu. Selesai dari situ, itu saya berangsur tuh bang, sehat, sembuh gitu, alhamdulillah gitu sembuh. Nah, saya mulai kerja lah bang, gitu, Ternyata si teman saya ini yang Eza ini sakit sama kayak saya bang. Sambet juga? Sama, gitu. Cuman dia keluarganya itu kan nggak percaya akan dunia mistis, padahal dunia gaib itu berdampingan sama kita bang. Iya benar. Gitu. Dia sakit sampai masuk rumah sakit. Pihak keluarganya nolak mau dibawa ke ruqyah, nggak mau. Mendingan masuk rumah sakit. Sampai dokter yang megang si Eza itu, Bu, ini anak ibu nggak ada penyakitnya. Terus saya kasih saran ke kakaknya, ke mbaknya, Mbak, coba deh Eza di ruqyah kayak saya, gini. Nolak, keluarganya nolak. Sampai saya nasehatin lagi bahwa gaib itu ada, baru di ruqyah. Dan bener, dia ngalamin sakit yang sama kayak saya bang. Diikutin juga? Diikutin makhluk itu. Cuman bedanya itu, saya buru-buru ditanganin, si Eza itu sampai drop berat badan sampai turun, sampai kurus bang.
Iya. Si Eza itu sampai kalau kata orang bilang tuh kayak celong, matanya celong gitu bang. Terus badannya kayak kurus gitu. Terus akhirnya dia diruqyah di tempat saya juga itu ahli ruqyah gitu kan. Pas di ruqyah itu ternyata benar. Jadi kayak setengah sadar si Eza bilang, anak dua ini dia kayak semacam kayak kesurupan ya bang. Kalau dulu di ruqyah itu kan ngomong gitu ya. Iya. Anak dua ini ngeganggu. Malam-malam datang ke istana saya. Oh, ngomongnya gitu? Iya, gitu. Akhirnya ditekan bagian titik tertentu. Kayak tengkuk atau bagian kepala gitu. Tuh teriak bang si Eza bang. Gitu. Yang teriakannya tuh, gua nggak mau keluar gitu. Gua udah diusir dari anak ini, maksud dari saya. Kan saya udah dikeluarin kan bang. Iya. Saya udah diusir dari anak yang sana. Anak ini harus ikut saya. Anak ini harus ikut saya gitu. Tuh sambil kayak ketawa gitu bang. Di ruqyah akhirnya selesai. Itu dia nggak langsung sehat bang. Nggak langsung sehat karena bisa dikatakan si Eza itu kayak melanggar gitu bang. Kayak masih keluar sebelum sehat gitu bang, kayak air ruqyahnya itu nggak diminum gitu. Nanti kan dikasih ada panduan doa-doanya gitu bang, kayak doa perlindungan diri gitu ya bang. Itu nggak dibaca sama dia. Jadi dia kayak kesehatannya nggak cepat membaik kayak saya gitu bang. Gitu. Nah habis kayak gitu perlahan sehat. Ternyata ya memang kita berdua itu jadi target hantu Lawang Sewu sana. Pihak keluarganya si Eza itu baru percaya. Anaknya setelah diserang sama gaib, baru percaya bahwa kita itu hidup itu berdampingan sama gaib bang. Iya, benar. Kita nggak boleh di era modern seperti ini gitu ya bang ya. Bilang, alah masih percaya sama gaib itu nggak boleh gitu bang. Nggak boleh bang. Namanya sombong gitu. Itu namanya ya sombong bang gitu. Dan terbukti anak kesayangannya itu si Eza itu sakit karena dapat serangan dari gaib. Serangan gaib ya. Iya gitu bang. Berarti dari pertama pulang dari Lawang Sewu nih, pulang ke Jakarta nih, iya, itu bang. bareng sama si Eza ini? Enggak. Oh enggak, dia kapan pulangnya? Dia nyelesain 4 hari kan karena saya 4 hari di Lawang Sewu. Berarti dia pulang dari Lawang Sewu nggak sakit tuh si Eza? Pulang dari Lawang Sewu nggak sakit. Selesai saya sembuh mungkin pindah ke dia gitu. Oh, bang. Dia baru sakit? Baru sakit. Oh, sakitnya setelah saya masuk kerja di kantor cabang Jakarta, dia nggak masuk. Kemana gitu, sakit. Iya. Tadi kan abang ini 4 hari ya? 4 hari. Semenjak pulang dari Semarang. 3 hari yang dipimpin terus-terusan, dan 1 hari yang sampai ditarik itu. Ditarik kaki saya gitu. Nah, itu langsung dibawa ke ini. Ke ahli ruqyah. Ahli ruqyah. Iya. Nah, setelah itu baru si Eza yang kena. Dari saya yang keluar, Eza yang kena. Oh, berarti kayak pindah doang? Kayak pindah gitu. Nah, semenjak si Eza kena sampai dibawa ke ruqyah itu berapa hari kira-kira? Si Eza kena dibawa ke ruqyah itu kurang lebih hampir 4 hari ya. 4 hari? Karena keluarganya itu nolak terus bang. Allah nggak percaya sama setan, nggak percaya sama dunia gaib. Udah saya jelasin ke orang tuanya tante bahwa kita ini hidup berdampingan gitu. Allah kamu ini masih percaya hal-hal klinik katanya gitu. Iya, kadang-kadang gimana gitu. Ya kita nggak bisa ngelawan orang tua. Iya benar. Ya saya ya udah gitu. Akhirnya kakaknya tuh, oh iya juga ya. Baru mau tuh bang. Sebelumnya ngelawan terus bang. Nggak mau. Ya sebenarnya sih kalau gangguan non medis ya bang, kalau menurut saya pribadi ya, kita minta bantuan sama Allah untuk nyembuhin. Iya, ya nggak mungkin Allah langsung nyembuhin kalian, kan perlu perantara. Benar. Nah perantaranya salah satunya ustadz begitu. Benar. Ibarat kita mau nyebrang pasti ada jembatannya dulu. Iya, itu gitu. namanya perantara kayak gitu. Kan nggak. Bukan berarti kita syirik, bukan. Iya, bukan berarti. Karena kita datangin ahli ruqyah, sesuai syariat agama gitu. Nah kan masalahnya yang sekarang kan banyak yang keluar-keluar seperti itu karena banyak dukun palsu. Banyak dukun palsu. Itu tuh yang bisa dibilang yang menjelek-jelekan nama orang-orang yang gini nih ya. Benar. Yang benar-benar mau ngebantu orang dari serangan. Betul. Non medis ya. Benar bang. Aduh kacau. Berarti tadi kan sempat ke Lawang Sewu itu malam ya? Malam bang. Itu tepat malam Jumat malah. Jam berapa itu? Itu abis selepas Isya. Jam 7:30 berarti? Jam 8 bang. Jam 8-an. Sampai 8. Jam 8 di sana saya pas 9:30. 9:30 udah keluar? Udah bersih, saya udah keluar. Udah sama istirahatnya juga di sana karena saya kan mau pingsan bang di sana gitu. Berarti berani-berani. Tapi pas mau ke sana sebenarnya udah tahu kan kalau Lawang Sewu itu angker. Saya tahu kenapa saya bilang Lawang Sewu itu angker bang? Saya tahu dari film-film sama layar bioskop yang pernah saya tonton. Karena kan Lawang Sewu itu dikemasnya angker. Saya penasaran lah gitu. Saya bisanya ke sana malam karena di luar jam kerja. Iya, benar-benar. Karena kerja dari pagi sampai sebelum maghrib. Maghrib kita sholat maghrib, makan baru ke sana gitu. Iya.
Karena kalau pagi nggak bisa ya? Nggak bisa karena kerja, Bang. Gitu. Dan penasaran juga, berarti kayak semacam pengen ngebuktiin nih, bener nggak sih serem apa enggak gitu? Iya Bang, benar. Pengen ngebuktiin, terus imbasnya begini gitu. Oke. Berarti kayak ada kesombongan dikit ya? Cuma gue ngebuktiin ini bener apa enggak? Katanya kena beneran nih Bang ya? Iya bener Bang, kayak gitu lah. Sebenarnya buat pelajaran aja, ambil hikmahnya ya kalau begitu ya. Iya Bang. Berarti kita benar-benar harus yakinin kalau goib itu ada. Yakin banget Bang, semenjak jadi Lawang Sewu itu saya yakin gaib itu ada Bang. Iya benar-benar. Dan berarti yang ikutnya siapa yang tour guide Eza sama saya bertiga. Dan yang teman saya semua nolak nggak mau. Katanya udah lu aja. Emang nggak ada pilihan tempat wisata lain? Enggak. Gue penasaran. Kenapa yang saya searching di Google itu nomor 1 keluar Lawang Sewu Bang. Oke. Jadi saya tujuannya ke sini gitu. Tapi si Eza itu orang sana apa gimana? Orang sana. Cuman mamanya Semarang, bapaknya Betawi. Oh, kampungnya di sana. Iya, jadi gitu. dia tahu lah daerah-daerah sana. Tahu dari daerah sana. Dan mau dia nganterin tuh. Mau dia nganterin. Itu juga saya maksa Bang. Iya. Yang lain teman saya bilang, gue nggak mau gue takut gini dan bener kejadian. Dan itu kalau Lawang Sewu malam itu auranya benar-benar terasa mistis banget Bang. Iya sih. Beda banget. Mungkin bagi yang belum pernah ke sana malam, mungkin biasa aja, tapi coba aja malam ke sana. Siang aja serem apalagi malam. Bener Bang. Dan tadi kan yang ikut, setan yang ikut nih ya, itu kan ada yang makhluk tinggi besar. Yang kayak monyet besar satu gitu. Sama yang noni Belanda ya. Itu dua itu yang ikut. Dua itu iya. Nah selama abang sakit nih ya, Iya. dari pertama pulang ke Jakarta, Iya. di hotel dulu ya tadi, di hotel dulu, sampai di Ruqyah, pernah nggak sih ngeliat sosoknya, penampakannya selain di mimpi? Oh iya Bang, jadi kayak saya sampai sempetin makan gitu kan. Saya selama sakit itu nggak mau makan Bang. Pas saya bangun dari tempat tidur, itu kayak ada sekelebatan hitam. Oh itu di rumah? Di rumah. Oh. Cepet banget Bang, set gitu. Terus mungkin saya pikir karena saya lagi sakit gitu ya. Jujur Bang, itu saya sebelum ke Ruqyah, saya udah berobat, cuman nggak sembuh. Oh, ke rumah sakit? Ke klinik. Ya. Ke klinik saya nggak sembuh gitu. Makanya abang saya rekomendasiin ke Ruqyah. Gitu. Dan pas abang ke rumah sakit, didiagnosanya apa? Pak ya dokter paling bilangnya paling kecapean, kurang vitamin gitu. Sedangkan saya vitamin cukup gitu. Cukup gitu Bang. Berarti selama sakitnya dari pertama di hotel sampai di rumah sampai 4 hari itu paling ngeliat kayak cuman bayangan, sekelebatan gitu ya. Sama wangian yang hampir dicium sama satu keluarga saya. Ya, kayak mulai wangi kemenyan gitu, kayak wangi melati gitu. Itu kecium Bang semenjak saya sepulang dari Lawang Sewu itu. Jadi termasuk bisa dikatakan terornya itu di Lawang Sewunya, di hotel di Semarang, di Bandara Soekarno-Hatta, sampai ke rumah saya. Jadi terornya terus-menerus dia. Yang ikut begitu ya? Ngikut Bang. Dan penampakan jelasnya itu lihat pas mimpi itu ya? Pas mimpi, sama saya mau makan tuh bayangan hitam. Gitu. Memang yang besar itu dominan banget Bang. Nampakin itu, yang tinggi besar itu, yang ada di mimpi saya gitu. Yang kayak monyet itu ya? Kayak monyet tinggi besar itu. Kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Farhan nih. Jadi ibaratnya disambet ya. Iya Bang. Kesambet di Lawang Sewu. Diteror juga sampai rumah tuh 4 hari. Berarti kalau nggak cepet-cepet di Ruqyah bisa lewat ya. Bisa. Karena emang kata ustadznya tadi emang niatnya untuk mencelakakan Bang. Tapi selama sakit itu pernah nggak sih kayak misalnya tiba-tiba kepleset, tiba-tiba jatuh? Kalau selama sakit, kalau kepleset mau jatuh tuh enggak ya Bang. Cuman pas di saat saya bangun itu ya bayangan itu tuh nampak Bang. Oh iya. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa saya tuh ngikut sampai Jakarta gitu. Berarti ditongol ini gua ada ikut gitu. Gua ngikut loh gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa. Maksudnya alhamdulillahnya nggak sampai kenapa-napa ya. Sehat loh ya. Cuma sakit itu aja. Payah banget sampai 4 hari itu. Iya, berarti nggak nyampe mohon maaf meninggal. Ini buktinya sampai di sini Bang. Iya. Si Eza ya tadi juga alhamdulillahnya cepat ketolong meskipun keluarganya sempat nolak gitu. Berarti kalau misalnya abang di sini pikirannya di Lawang Sewu tadi ya, itu kayak sukmanya masih nyangkut. Kan ada sering orang ngomong sukmanya masih nyangkut. Oh iya benar, itu nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Kalau sukmanya sampai ke sana semua, wah udah repot. Oke Bang Farhan, thank you banget nih. Sama-sama Bang. Udah mau share pengalaman ini yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putra pamit undur diri. Bang Farhan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.